Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Friska Yunita Ashari dengan NPM 21 1055 20 10 58. Mohon izin pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang penerapan tentang internet sehat untuk memenuhi nilai mata kuliah etika profesi. Memelihara internet yang sehat, nah dalam dunia digital yang terus berkembang, menjaga kesehatan internet menjadi semakin penting. Kita perlu memastikan bahwa internet tetap menjadi lingkungan yang aman, produktif, dan memperkaya bagi semua pengguna. Seperti yang kita ketahui juga, kita selalu sehari-hari menggunakan internet, mau itu dari sosial media atau media chat, platform seperti e-commerce, dan lain-lain. Karena kita emang selalu berhubungan langsung dengan yang namanya internet atau sistem yang ada di internet. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga bagaimana eh, kita menjadikan lingkungan internet tersebut internet yang sehat. Yang perlu kita ketahui itu yang pertama mengenali konten berbahaya. Perlu dihindari yang pertama konten negatif. Hindari konten yang mengandung kekerasan, kebencian, atau informasi yang menyesatkan. Sama seperti halnya kalau misalnya kita melihat berita hoax, jangan mudah percaya terlebih dahulu karena bisa jadi berita tersebut bukan berita yang benar. Nah, itu kalau misalnya menjumpai berita-berita seperti itu cukup dihindari dan jangan dipercaya apalagi sampai di-share sama teman-teman semua. Nah, yang kedua ada tindakan bullying. Kenali dan jauhi segala bentuk perundungan online yang dapat melukai hati orang lain. Contoh simpelnya seperti ini, ada orang yang mengupload sebuah video. Mungkin dalam video tersebut, orang tersebut memiliki kekurangan atau beberapa kekurangan. Contoh kulitnya yang hitam atau matanya yang sipit. Dan menjadikan teman-teman di kolom komentar itu jadinya menghina penguploadan konten tersebut. Nah, itu jika teman-teman itu nanti menjadi salah satu yang mengomentari fisik orang yang mengupload video tersebut, artinya teman-teman sudah melakukan tindakan bullying dan yang berarti teman-teman saat ini sedang tidak melakukan internet yang tidak menerapkan internet sehat pada pengaplikasian internet sehat. Nah, yang ketiga adalah privasi terganggu. Berhati-hati dengan permintaan untuk membagikan informasi pribadi yang tidak perlu. Sekarang itu banyak banget ada beberapa nomor kontak yang sering men-share link-link yang nantinya meminta hak akses terhadap foto, terus juga kontak, atau beberapa aplikasi yang digunakan di smartphone teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini harus teman-teman perhatikan, jangan mudah percaya dengan mengklik link yang istilahnya tidak terpercaya atau nomor yang mengirimkan itu bukan nomor yang teman-teman kenali. Jadi tetap berhati-hati, takutnya itu nanti bisa mengganggu privasi teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita itu perlu mengatur waktu daring. Internet memang sekarang itu sangat sangat melekat ya sama kehidupan sehari-hari. Bisa dibilang 24/7 kita itu melakukan aktivitas di internet mulai dari melakukan s- scroll sosial media, terus juga chatting by sosial media atau juga belanja online. Tetapi teman-teman perlu perhatikan waktu daring teman-teman. Batasi penggunaannya, tetapkan batasan waktu yang sehat untuk penggunaan perangkat digital. Nah, jadi jangan terus-terusan menggunakan perangkat digital. Jadi perlu juga jeda untuk teman-teman membatasi penggunaan internet seperti itu. Yang kedua, buat jadwal. Rencanakan waktu untuk beraktivitas di luar internet agar tetap produktif. Kadang kita merasa kehidupan kita itu kurang produktif karena kita cuman bergelut dengan smartphone kita aja, dengan dunia di smartphone saja, di dunia maya saja, tapi kita tidak memperhatikan jadwal-jadwal produktivitas kita di luar internet, di luar smartphone. Contohnya dengan keseringan kita menggunakan smartphone, kita jadi lebih doyan untuk
rebahan sambil scroll TikTok, scroll Instagram, atau scroll sosial media lainnya. Jadi kita jadi lupa kalau misalnya kita juga butuh olahraga atau butuh bersosialisasi langsung dengan teman-teman sekitar kita. Yang ketiga, ambil jeda. Selang-seling lah antara kegiatan online dan juga offline untuk menjaga keseimbangannya. Seperti yang sekarang memang kebanyakan, apalagi di dunia pekerjaan itu sekarang udah ada yang namanya hybrid ya. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara online dan juga offline ada atau bisa di hybrid online offline. Tapi dengan seperti itu tetap teman-teman harus ambil jeda. Tetap bisa diimbangi kegiatan online-nya dan juga kegiatan offline-nya. Selanjutnya, menjaga privasi online. Penting sekali bagi kita untuk menjaga privasi kita dalam bermedia sosial atau privasi kita secara online. Yang pertama itu, kelola pengaturannya. Pelajari dan terapkan pengaturan privasi di semua platform digital yang digunakan. Jadi, jangan mudah untuk memberikan hak akses untuk sebuah sosial media untuk mengakses contohnya galeri kita atau nomor kontak kita. Jadi perlu diperhatikan syarat dan ketentuan yang terdapat di sosial media tersebut. Karena kan terkadang kita juga sering ya namanya daftar di sebuah sosial media atau platform yang mengharuskan kita untuk memberikan hak akses full terhadap galeri ataupun nomor kontak. Tapi bisa kita lihat lagi, mungkin ada beberapa juga platform yang menyediakan seperti pembatasan dalam hak akses untuk galeri. Jadi kita harus menyetujui dulu mana saja foto-foto atau nomor kontak yang bisa diakses oleh platform tersebut atau sosial media tersebut. Yang kedua, berhati-hati dalam berbagi. Pertimbangkan dengan hati-hati informasi apa saja yang akan dibagikan secara publik. Takutnya yang teman-teman bagikan itu adalah merupakan berita hoax yang menyebabkan nantinya kalau misalnya berita hoax itu ternyata benar hoax dan tidak benar, teman-teman bisa dituntut karena berbagi berita hoax kepada orang banyak. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang kita share itu sudah benar informasinya dan memang sudah ada bukti-bukti akurat yang memang menyatakan berita tersebut benar dan memang layak untuk kita share. Yang ketiga, lindungi data. Gunakan kata sandi yang kuat dan hindari membagikan data sensitif secara online. Nah, penggunaan kata sandi ini perlu untuk bisa kita, apa ya, kalau misalnya dibilang verifikasi double, jadinya jangan mudah juga untuk membagikan kata sandi kita, walaupun itu kepada orang-orang terdekat, karena kita tidak tahu ya, namanya orang terdekat, orang walaupun itu orang terdekat kita, bisa jadi ada kesalahan atau tidak sengaja membagikan data pribadi atau kata sandi kita terhadap orang lain-lainnya dan menyebabkan kata sandi itu disalahgunakan. Nah, jadi perlu diperhatikan secara hati-hati dalam penggunaan kata sandi atau untuk penyebaran kata sandi kita. Yang selanjutnya adalah waspadai penipuan. Berhati-hati terhadap permintaan informasi yang mencurigakan atau tidak dikenal. Sekarang ini banyak sekali informasi terkait lowongan kerja yang mengharuskan kita saat mengirimkan CV atau mengapply lamaran kerja itu harus berbayar. Nah, biasanya yang seperti ini adalah penipuan ya, teman-teman. Jadi harus diperhatikan dengan benar. Em, Memang apa benar ya kalau misalnya untuk kita mengapply sebuah lowongan kerja itu mengharuskan kita untuk membayar. Terkadang kalau misalnya berbayar itu biasanya penipuan. Nah, sama juga contoh lainnya itu seperti kita mendapatkan door prize dari kayak platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, itu sering banget. Selamat, Anda mendapatkan uang 100 juta dari platform Shopee karena sudah berbelanja gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Kadang-kadang gak make sense, kita jarang belanja sampai berpuluh-puluh juta, tapi tiba-tiba kita dapat hadiah 100 juta. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Bisa jadi em, informasi seperti itu penipuan, jadi jangan mudah terpercaya. Atau misalnya, kamu bisa jawab telepon ini dengan mengirimkan pulsa sebanyak 50.000. Jika mengirimkan pulsa sebanyak 50.000, nantinya akan dikirimkan mobil.
terbaru. Nah, itu bisa di hati-hati juga ya teman-teman, takutnya itu termasuk salah satu scam atau penipuan. Banyak sekali sekarang berita-berita penipuan di sosial media yang memang sudah banyak korbannya. Jadi kita sebagai pengguna internet harus lebih pintar lagi, harus bisa lebih meneliti lagi. Sebenarnya platform yang kita klik atau link yang kita klik atau informasi yang kita baca itu udah benar atau belum. Jadinya jangan sampai kita menjadi salah satu korban dalam penipuan di sosial media atau di internet. Nah, selanjutnya menghindari diskriminasi digital. Eh, Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kayak diskriminasi ini sama juga dengan seperti bullying ya teman-teman. Jadi contoh ada teman kita yang mengupload sebuah video, tapi kulitnya itu terlihat lebih kusam atau jerawatnya banyak atau matanya hitam karena tidak tidur berhari-hari. Nah, seperti itu jangan jangan langsung di komen kok matanya hitam atau kulitnya hitam kok jerawatan. Itu termasuk salah satu diskriminasi ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya ada saudara kita yang dari negara lain, contohnya seperti Afrika atau negara-negara timur lainnya, itu yang saya lihat beberapa komentarnya, "Ih, hitam banget kulitnya," atau "pakai sunscreen dong biar nggak hitam." Itu termasuk salah satu diskriminasi. Mungkin menurut kita itu hanya komenan biasa, tapi bagi yang memiliki konten bisa jadi dia tidak suka dengan komentar kita dan menganggap itu sebuah diskriminasi. Nah, perlu teman-teman perhatikan yang seperti ini termasuk salah satu body shaming. Nah, body shaming ini sudah ada undang-undang yang mengatur jika kita melakukan pelanggaran body shaming atau melakukan body shaming akan dikenakan undang-undang yang berlaku dan juga hukuman yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama itu yang kita harus perhatikan adalah kesetaraan. Perlakukan semua orang dengan hormat dan adil tanpa membedakan latar belakang. Nah, contohnya misalnya ada teman kita yang sebenarnya bapaknya ini mungkin hanya bekerja di sebuah perusahaan swasta, tapi yang satu lagi bekerja di sebuah instansi terkenal di sebuah instansi pemerintahan. Itu kan merupakan kesetaraan yang berbeda atau latar belakang yang berbeda. Kita tetap harus menghargai atau melakukan eh, perlakuan yang adil terhadap keduanya. Jadi jangan sampai kita melakukan kesenjangan kesetaraan buat teman-teman kita yang seperti itu. Nah, yang kedua keberagaman. Hormati dan akomodasi perbedaan budaya, agama, dan identitas digital pengguna. Nah, keberagaman, apalagi kita tinggal di Indonesia ya teman-teman, banyak banget suku di Indonesia. Saya saya sendiri, contohnya saya dari suku Jawa dan banyak teman-teman saya dari suku Minang, Batak, Bugis. Nah, itu semua semua itu adalah contoh dari sebuah keberagaman. Dan nggak semua suku itu kulitnya putih atau kulitnya hitam. Jadi teman-teman nggak boleh em, tidak menghormati perbedaan tersebut atau mungkin gaya cara bicaranya berbeda. Contoh kalau misalnya suku Batak itu mereka biasanya cara berbicaranya agak lebih keras, agak lebih sedikit kasar, tapi mungkin bagi mereka itu tidak kasar, tapi mungkin kita misal contoh bagi saya yang merupakan suku Jawa yang memang menerapkan cara berbicara yang halus. Nah, seperti itu kan merupakan suatu keberagaman atau perbedaan ya. Nah, jadi kita cukup menghargai saja tanpa menjudging orang tersebut atau mungkin yang kayak oh orang ini ngomongnya kasar atau bagaimana seperti itu. Jadi tetap harus saling menghargai keberagaman. Selanjutnya ada inklusi. Ciptakan lingkungan online yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Nah, jangan mudah mau upload konten-konten yang sensitif ya teman-teman, karena kita tidak tahu usia berapa yang menonton konten kita. Contoh, ada teman-teman yang mengupload sebuah video yang mengharuskan sebenarnya itu yang diharuskan yang tidak layak untuk ditonton atau biasa mungkin bisa dibilang mengupload sebuah video yang berbau dewasa sedangkan yang teman-teman tidak membatasi penontonnya nanti kayak contoh bisa jadi ada teman-teman kita yang berumur di bawah 17 tahun yang menonton video tersebut.
Jadi itu merupakan contoh yang tidak bagus. Ada baiknya konten yang kita posting itu merupakan konten-konten yang memberikan edukasi kepada halayak banyak, orang banyak. Jadinya nanti walaupun video kita viral dan di-share, itu isi videonya bagus dan isinya adalah sebuah edukasi untuk orang banyak. Selanjutnya ada aksesibilitas. Pastikan konten dan platform digital dapat diakses oleh pengguna dengan kebutuhan khusus. Jadi, kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya kita mau upload sebuah konten atau video atau foto atau apapun, tulisan di sosial media kita atau di platform kita di website atau apapun itu, pastikan konten yang kita share itu adalah konten yang memiliki nilai jual edukasi atau paling tidak kalau misalnya memang tidak ada nilai jual edukasinya, teman-teman mengupload foto, video atau tulisan yang tidak merugikan orang lain atau merugikan diri teman-teman. Jadi pastikan yang teman-teman share itu sudah teman-teman pikirkan berulang kali apakah video atau konten inilah layakkah untuk kita share seperti itu. Selanjutnya, bertutur kata sopan di media sosial. Nah, yang pertama, pikir sebelum kirim. Pertimbangkan dampak dari setiap unggahan atau komentar yang akan dibuat. Nah, harus teman-teman perhatikan jika kita menuliskan sebuah komentar di em, konten orang lain, itu jangan sampai melukai hati dari yang memiliki konten. Karena jika beliau tidak senang dengan apa yang kita katakan, beliau memiliki hak untuk menuntut teman-teman. Dan sekarang em, di media sosial kita sudah dilindungi karena sudah ada undang-undang yang mengatur untuk perlindungan dalam bermedia sosial. Yang kedua, hindari ketidaksopanan. Jauhi kata-kata yang mengandung kebencian, pelecehan, atau provokasi. Contoh, saya mengupload sebuah video konten yang menurut saya sudah layak untuk ditonton oleh orang banyak, tetapi ada seorang laki-laki yang mengomentari contohnya, em, dadanya terlalu besar atau melakukan komentar-komentar yang yang mengandung pelecehan di dalam komentar tersebut. Jadi jika teman-teman em, men- melakukan komentar seperti itu atau mengirimkan komentar seperti itu, jika nanti suatu saat teman-teman dituntut oleh pemilik konten, teman-teman tidak bisa menolak karena memang si pemilik konten sudah memiliki hak untuk melaporkan teman-teman karena sudah ada hak untuk melindungi em, sebuah konten yang menurut undang-undang itu eh, sudah layak untuk ditonton oleh orang banyak, tetapi disalahgunakan komentarnya oleh teman-teman. Atau juga contoh lainnya, misalnya sekarang ini kan lagi musim pilkada ya, atau pemilihan kepala daerah. Jadinya mungkin nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 itu sedang berlomba-lomba untuk em, apa ya, mempromosikan diri mereka atau berkampanye secara online. Karena sekarang kan kampanye sudah sudah ini ya sudah up to date ya jadi sudah bisa via online jadi sudah bisa share-share video kampanye di sosial media jangan sampai teman-teman jika teman-teman mendukung 03 tapi teman-teman komen di nomor 04 saya lebih suka sama 03 karena 03 visi misinya lebih bagus daripada 04 yang semua omongannya itu hoax nol tidak ada aksi hanya besar buat. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena itu termasuk salah satu komentar yang menggiring provokasi. Atau misalnya, contoh lainnya ada seorang content creator kesukaan teman-teman semua. Contohnya saya suka banget sama Tasya Farasya, tapi ada juga content creator lain, contohnya seperti Nanda Arshinta. Jika saya mengomentari di eh, sosial medianya Nanda Arshinta, contohnya seperti Tasya Farasya tuh lebih cantik daripada Nanda Arshinta. Nah, itu kan salah satu kata-kata yang mengandung kebencian. Dan jika si pemilik konten itu tidak senang dan menuntut saya, itu bisa ya teman-teman karena sudah dilindungi dan sudah ada undang-undangnya. Yang ketiga, bangun komunikasi secara positif. Gunakan bahasa yang konstruktif dan mendukung dalam berinteraksi online. Nah, penjelasan lebih rincinya itu seperti
kalau misalnya kita bersosial media, gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan bahasa yang tidak tidak membuat hati orang lain itu sakit ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan hal-hal seperti ini karena banyak sekali yang tidak memperhatikan bahasa yang digunakan dalam bermedia sosial atau bahasa yang digunakan dalam komentar itu kadang tidak bagus, tapi tetap saja si pengirim komentar itu tidak sadar akan hal tersebut. Jadi hal-hal tersebut harus diperhatikan. Kewaspadaan terhadap berita palsu. Tadi sebelumnya sudah saya singgung sedikit tentang berita palsu atau berita hoax. Zaman sekarang itu banyak sekali ya berita hoax yang sering di-share-share di grup keluarga. Bahkan ibu bapak saya aja sering sekali mendapatkan berita yang menurut saya itu hoax. Jadi saya selalu mengingatkan kepada orang tua saya untuk tidak mudah men-share atau menyebarluaskan berita yang tidak benar. Seperti itu teman-teman. Yang perlu diperhatikan yang pertama identifikasi sumber. Periksa lagi kredibilitas sumber berita dan informasi yang didapatkan. Contoh kalau misalnya hanya em, sebuah website yang hanya mengandung gosip-gosip saja itu perlu diperhatikan. Bisa jadi website tersebut atau mengupload berita yang tidak benar. Jadi itu perlu diperhatikan kredibilitas sumber beritanya. Tapi kalau misalnya contoh seperti Liputan 6 sekarang kan sudah ada ya media online-nya. Itu sudah men-share, artinya itu ya sudah kredibilitas ya, sudah beritanya sudah benar. Nah, kalau misalnya memang beritanya sudah benar dan kredibilitas sumbernya juga sudah bisa terpercaya, kalau misalnya itu memang patut di-share ya itu silakan di-share. Tapi kalau misalnya kredibilitas sumber beritanya tidak jelas, perlu diperhatikan lagi supaya tidak mudah untuk men-share berita tersebut. Yang kedua, konfirmasi fakta. Cari bukti dan informasi lain untuk memverifikasi keakuratan konten. Nah, biasanya ini contohnya em, kepolisian membuka secara gratis em, pembuatan SKCK atau pembuatan SIM. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman karena dengan yang seperti kita tahu, pembuatan SIM, pembuatan SKCK itu ada biaya adminnya. Tidak semuanya gratis. Jadi itu perlu dikonfirmasi lagi sudah benar atau belum faktanya atau buktinya itu sudah benar atau belum. Jadi jangan mudah men-share berita-berita yang faktanya itu tidak jelas. Yang ketiga, sebarkan secara bijak. Hindari menyebarkan konten yang tidak terbukti kebenarannya. Nah, kalau misalnya, walaupun kita bukan pembuat berita, tapi kita merupakan salah satu orang yang menyebarluaskan berita tersebut, kita bisa juga dikenakan sanksi ya, teman-teman. Nah, karena kita tidak tahu, misalnya contoh saya share sebuah berita hoax ke dua grup. Nah, di grup itu isinya contohnya ada 50 orang satu grupnya. Terus nanti di grup tersebut di-share lagi sama satu orang. Di-share ke tiga grup. Contohnya tiga grup itu ada 150 orang isi tiga grup. Nah itu kan artinya sudah banyak sekali orang yang melihat atau membaca berita tersebut. Dan bisa jadi mereka mempercayai berita tersebut. Dan mungkin bisa jadi mereka menjadi korban dari berita hoax tersebut. Jadinya sekarang sudah dilindungi dan sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur untuk penyebaran berita hoax, walaupun hanya by link, by online, karena bagi pemerintah atau menurut pemerintah penyebaran berita secara online itu lebih cepat tersebar daripada berita-berita yang tidak di-share secara online ya, atau kayak melalui majalah atau koran. Jadinya sekarang berita online itu sudah benar-benar dipantau oleh pemerintah dan sudah ada hukumnya jika berita tersebut hoax dan tidak tidak benar kredibilitasnya. Selanjutnya, kita harus menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Kita harus menghargai hak cipta, hormati hak intelektual orang lain, dan gunakan konten secara etis. Simpelnya seperti ini. Contoh saya merupakan seorang Gen Z yang sering sekali melihat video-video review di sebuah platform sosial media, dan saya sering melihat
video ini di-share oleh 2, 3, 4 akun yang berbeda. Padahal sebenarnya ini merupakan milik seorang content creator di salah satu platform tersebut. Tapi disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab oleh platform-platform akun-akun lainnya. Itu merupakan salah satu kita tidak menghargai hak cipta orang lain. Jadi contohnya saya sudah bikin konten secara niat ya, sudah niat banget dibikin konten, sudah bagus banget konten saya, tapi tiba-tiba di-share sama akun lain yang ternyata cuman mementingkan viewersnya saja atau mementingkan AdSense-nya saja zaman sekarang ya teman-teman. Nah itu merupakan salah satu kita tidak menghargai hak cipta orang lain. Jadi jangan mudah share video atau konten orang lain yang misalnya memang sudah diperingatkan oleh si pembuat konten untuk tidak eh, share ulang ya atau mereshare videonya tersebut. Nah, yang kedua memerangi kejahatan. Laporkan segala bentuk aktivitas ilegal atau berbahaya yang ditemukan. Saat ini di media sosial banyak sekali em, iklan, seperti contoh judi online, nah seperti itu. Dan yang menyebabkan em, banyak sekali yang terjerat oleh judi online. Jika salah satu eh, dari teman-teman semua menemukan iklan-iklan seperti ini, boleh langsung dilaporkan saja karena pemerintah juga sedang melakukan pemberantasan terhadap judi online. Jadi kalau misalnya ini kan termasuk salah satu aktivitas ilegal ya teman-teman. Jadinya teman-teman boleh sekali melaporkan kegiatan-kegiatan seperti ini kepada pihak yang berwajib agar cepat diatasi dan ditangani supaya tidak banyak lagi saudara-saudara kita yang terjerat oleh judi online. Selanjutnya, menyebarkan kebaikan. Gunakan internet untuk berbagi konten positif dan membantu sesama. Nah, sama seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau bisa video atau konten yang kita share itu mengandung sebuah edukasi supaya nantinya yang teman-teman yang lainnya lihat itu bisa menjadikan bahan edukasi orang-orang tersebut. Jadinya video yang kita upload atau kita share tidak hanya serta-merta cuman hanya video kosong dan tidak jelas, tapi tidak ada edukasinya. Jadi lebih baik kalau misalnya kita melakukan penyebaran atau men-share sebuah konten-konten atau video yang mengandung sebuah edukasi. Nah, Undang-Undang Penerapan Internet saat itu kita sudah dilindungi secara perlindungan privasi, pengaturan yang menjamin keamanan dan privasi data pribadi penggunaan internet, tanggung jawab pengguna, kewajiban pengguna untuk berperilaku secara etis dan juga bertanggung jawab secara online. Yang ketiga, pembatasan konten, aturan yang melarang penyebaran konten berbahaya atau ilegal, serta penegakan hukum mekanisme untuk melaporkan dan menindak pelanggar di dunia digital. Jadi teman-teman boleh bersosial media secara bebas dan secara sehat tentunya pastinya. Karena jika kita sudah melakukan kegiatan di internet secara sehat atau sudah mengaplikasikan internet sehat, teman-teman tidak perlu khawatir jika terjadi sesuatu, teman-teman bisa langsung melaporkan ke pihak-pihak yang berwajib karena kita sudah dilindungi oleh Undang-Undang Penerapan dari Internet Sehat. Nah, internet sehat saat ini sudah banyak sekali yang mengimplementasikan. Contohnya saya sendiri, kebetulan saya merupakan salah satu kegiatan saya adalah menulis sebuah berita untuk sebuah media televisi di kota saya, di kota Batam. Dan saat ini saya sering sekali, beberapa kali melakukan penulisan berita. Nah, penggunaan internet sehat atau penyebaran berita atau internet secara sehat itu penting bagi saya bagi saat ini. Karena di era digital saat ini internet memainkan peran yang sangat-sangat penting ya dalam menyebarkan sebuah informasi. Namun dengan begitu banyaknya informasi yang beredar, baik yang benar maupun yang salah, penting bagi masyarakat khususnya para profesional di bidang jurnalistik ataupun informatika dalam memperhatikan atau menjaga prinsip-prinsip dalam etika dan kualitas informasi agar tetap sehat dan juga bermanfaat. Berikut ini beberapa prinsip internet sehat di bidang jurnalistik dan informatika. Yang pertama, penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. Nah,
Dalam dunia jurnalistik, seorang jurnalis memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah fakta yang akurat dan diverifikasi secara penting atau sangat penting. Menghindari berita palsu atau hoaks dan selalu memeriksa sumber informasi adalah kunci utama dalam menghasilkan berita yang dipercaya. Nah, saya juga akan menyangkutkan ini ke dunia informatika. Jika dalam dunia informatika, menjaga keakuratan data dan informasi yang disebarluaskan melalui aplikasi atau platform online juga sangat penting. Penggunaan algoritma dan teknologi harus memperhatikan aspek-aspek verifikasi dan tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun beberapa contoh penerapan internet sehat di bidang jurnalistik dan informatika. Yang pertama adalah contoh penerapannya. Sebuah portal berita menerima laporan tentang kecelakaan besar di sebuah kota. Sebelum berita tersebut dipublikasikan, tim redaksi memverifikasi kebenaran informasi dengan menghubungi pihak berwenang, seperti kepolisian dan juga rumah sakit setempat, serta memeriksa foto dan juga video yang diterima untuk memastikan apakah itu relevan dan juga sah. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau informasi hoax. Nah, prinsip ini juga diterapkan untuk dalam pengakuratan dan kredibilitas informasi. Jadinya, teman-teman yang membaca berita tersebut bisa mempercayai karena adanya bukti-bukti di dalam berita tersebut. Yang pertama ada bukti video, yang kedua ada bukti foto, yang ketiga ada bukti wawancara dengan saksi-saksi terkait di lokasi tempat kejadian peristiwa tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan eh, hubungan penerapan internet sehat atau berita sehat yang ada hubungannya antara jurnalistik dan informatika. Nah, selain itu, ada contoh lainnya juga, sebuah stasiun TV meliput berita mengenai tragedi kecelakaan yang melibatkan sejumlah korban. Sebagai bagian dari etika jurnalistik, wartawan tersebut memastikan bahwa identitas korban dan keluarga tidak diekspos secara sembarangan dan tidak melanggar privasi mereka. Selain itu, pihak media juga memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memberikan pernyataan jika mereka ingin berbicara. Nah, kita membahas sebelumnya karena sebelumnya kita membahas tentang data yang harus harus dilindungi. Dalam dunia jurnalistik dan informatika juga, jika kita mengupload sebuah berita, kita harus melindungi data-data dari korban tersebut. Jadi, jangan mudah menyebarluaskan berita, data-data dari korban yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, itu tadi beberapa penerapan-penerapan bisa yang bisa diterapkan ya dalam dunia jurnalistik dan informatika. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Eh, Mungkin sekian dari saya. Lain kali kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol tentang hal-hal lainnya lagi. Sekian dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.